yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan ilmu yang didapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa setiap hari di bulan suci Ramadan kita akan mengikuti madrasah Ramadan dengan kajian kitab Is'af Ahlil Iman bersama guru kita semua, Buya Yahya. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua agar bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfir dhunub
wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub, usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara dan saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, nikmat yang tidak pernah henti, yang kita pun tidak mampu untuk menghitungnya. Dan harus kita yakini bahwa keberadaan kita saat ini di jam ini adalah nikmat dari Allah yang amat besar, yang tidak bisa dinilai dengan uang, yaitu kemudahan yang Allah hadirkan, berikan untuk kita bisa berkumpul di majlis ilmu. Majlis ilmu adalah tempat yang paling bernilai di dunia ini, karena majlis ilmu itu disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Di bulan Ramadan, dan sungguh kesempatan ini adalah nikmat besar dari Allah, karena banyak di antara hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, di jam-jam seperti ini, bukan mereka dengan Allah, tapi ada di antara mereka adalah yang di saat-saat seperti ini melakukan sesuatu yang menjadi sebab Allah murka. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan semoga ini adalah benar-benar nikmat lahir dan batin untuk kita. Lahirnya kita hadir tempat mulia ini, dan batin kita pun adalah batin yang hadir, batin yang khusyuk, batin yang rindu kemuliaan, batin yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya. Kita lanjutkan dengan Syekh Hasan Al-Masyad dengan kitab Is'af Ahlil Imannya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-7 di bab tentang keutamaan puasa Ramadan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darini ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah salah satu sahabat Nabi, yang beliau termasuk golongan sahabat yang kelas miskin. Abu Hurairah, beliau melazimi Nabi tidak lama, akan tapi kesempatan untuk duduk dengan baginda Nabi hanya 17 bulan dalam riwayat, tapi beliau bisa mengumpulkan banyak ilmu dari baginda Nabi SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda, idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu surga, ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, wasuffidatis syayatinu, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi yang bersabda, dan para ulama sebagian menjelaskan tentang hadis ini bahwa memang seperti itu. Pintu surga dibuka dengan sesungguhnya, dan pintu neraka ditutup dengan sesungguhnya, dan setan pun dibelenggu dengan sesungguhnya. Setan pun dibelenggu dengan sesungguhnya. Tidak ada setan beraktivitas menggoda di bulan Ramadan. Tapi bagaimana kok kita masih sering bermaksiat, kadang melakukan keharaman padahal setan sudah dibelenggu.
Sebab ada penggoda kita ini bukan setan saja. Yang menggoda kita ada sesuatu yang ada di dalam diri kita, dan itu dikatakan akhbath, lebih busuk, lebih keji daripada 70 syaitana, lebih keji daripada 70 syaitan, yaitu nafsu yang ammarah bisu, nafsu yang ada di dalam diri kita. Itulah yang mengajak kita bermaksiat, bukan bisikan syaitan. Tapi setan sudah masang program untuk diputar di bulan Ramadan, baik setan yang terlihat atau tidak terlihat. Jadi kalau merusak kita di bulan Ramadan itu acara-acara yang merusak di televisi dan sebagainya itu disiapkan jauh-jauh sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan sudah dibelenggu semuanya setannya. Tapi hawa nafsu yang sudah terlatih dengan kemaksiatan akan terus berkiprah, lebih kecil daripada 70 syaitan. Makanya puasa sendiri itu merangi hawa nafsu itu. Kemudian sebagian ulama mengatakan bukan dibelenggu secara sesungguhnya, sebab ini adalah hal gaib, kita tidak melihatnya, tapi berita dari baginda Nabi. Maka para ulama mencoba menjelaskan. Sebagian mengatakan pintu surga dibuka, maknanya apa? Untuk berbuat baik itu sangat mudah. Kalau kita puasa di selain bulan Ramadan begitu beratnya, tapi kalau di bulan Ramadan anak kecil pun pengen puasa, bagaimana yang tua tidak puasa? Orang yang dulu maksiatnya banyak pun ternyata di bulan Ramadan dia puasa juga. Tarawih pun datang, lihat. Yang nggak pernah ke masjid pun ternyata datang ke masjid. Lihat, itu ada orang yang ada di masjid tarawih itu tidak pernah ke masjid, dia kenal masjid hanya bulan Ramadan saja. Begitu mudahnya kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, itu makna daripada dibukanya surga. Dan ditutup pintu surga, kata Qadiyat, adalah makna lain, adalah itu tadi, sarana kemaksiatan betul-betul dikurangi oleh Allah, sehingga susah melakukan kemaksiatan. Tidak segampang di saat kita berada di luar bulan Ramadan. Mungkin Anda bertanya, tapi ada orang di bulan Ramadan kemaksiatannya terus tambah, dia pun juga tidak tambah baik. Oh, itu memang sudah dicap, yang didoakan malaikat, terkutuklah dia. Ada orang terkutuk, yaitu orang yang memasuki bulan Ramadan tidak ada kerinduan untuk merubah perilakunya. Bukan dia semakin baik dan bukan semakin berkurang kejahatannya. Dialah manusia spesial, terkutuk, didoakan malaikat dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman rata-rata kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka punya program-program istimewa. Biarpun dia bandel seperti apapun, jahat kayak apapun, banyak di antara mereka ternyata bukan orang-orang terkutuk, hamba terpilih, sehingga kalau memasuki bulan Ramadan ada kiat, ada kemauan, ada upaya untuk membuat perubahan. Tapi itulah manusia terkutuk, memasuki bulan Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya, tidak ada yang berubah dalam dirinya, tidak dia ingin merubah, meningkatkan kualitas kebaikannya, tidak ingin mengurangi kemaksiatannya. Bahkan mungkin banyak program-program kemaksiatan dihadirkan di bulan Ramadan dan terkutuklah dia. Malaikat yang mendoakan ab'adahullah, semoga Allah menjauhkan dari rahmat Allah, dan Nabi Muhammad mengatakan amin. Tapi pada umumnya manusia beriman dia akan semakin baik di saat berada di bulan Ramadan. Baik, wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah, dari ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwasanya ini berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana, jika berada di awal bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga, walam yughlaq minha babun wahidun, enggak ada yang ditutup satu pun dari pintu-pintu itu. Asy-syahru kullahu, semuanya dalam sebulan pun seperti itu utuh. Wa quliqat abwabun nari, dan ditutup pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Asy-syahru kullahu, ini adalah di bulan semuanya. Wa qullat, dan dibelenggu. Utatul jinni, jin-jin yang brutal itu. Wa nada munadin, dan Allah menyuruh malaikat menyeru. Artinya seruan dari Allah, minas sama'i, dari langit. Allah menyuruh para malaikatnya menyeru, kullailalatin, setiap malam, ilan fijaris subhi, sampai terbitnya subuh.
Bagaimana Allah menyuruh malaikat untuk memanggil, menyeru, ya baghiyal khairi yammim wa abshir, hai orang yang rindu kepada kebaikan, ayo menujulah engkau kepada keberuntuan, wa abshir, dan bergembiralah engkau. Wa ya baghiyal syarri aqsir wa absir, hai orang yang biasa dengan kemaksiatan, aksir, kurangilah kejahatanmu, wa absir, dan bukalah matamu, kenalilah kebaikan dan kenalilah kejahatan, kenalilah kejahatan lalu jauhilah. Difahami dari hadis ini bahwasanya Ramadan adalah bukan untuk orang yang baik-baik saja. Memang orang yang baik akan selalu menanti bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas kebaikannya, akan tapi ternyata Ramadan ini bukan untuk orang yang baik saja. Penjahat pun dipanggil di bulan Ramadan ini, punya bagian untuk menjadi baik. Ini bulan rahmat untuk semuanya, yang baik pun dipanggil, yang tidak baik pun dipanggil, diseru. Hei orang yang biasa baik, tingkatkan kebaikan ini loh, saatmu. Yang rindu kebaikan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala. Dan engkau yang suka berbuat jahat, aksir, kurangilah, karena saat inilah inilah waktu untuk mengurangi. Jadi yang dipanggil oleh Allah bukan yang baik saja, yang jahat pun dipanggil. Tinggal kita mau mendengar atau tidak. Tergolong manakah engkau? Apakah engkau adalah orang yang baik? Kalaupun baik, dengar itu panggilan malaikat. Kalau kita tergolong orang yang jahat, dengar juga seruan malaikat. Aqsir, kurangilah. Berpikir untuk mengurangi kejahatan, berpikir untuk mengurangi keharaman. Lebih dari itu, malaikat menyeru, hal min mustaghfirin, Allah, banyak dosa kita, tapi pun demikian diseru, hal min mustaghfirin, siapa yang minta ampun, yukfarlah, akan diampuni untuknya. Dibuka pintu maaf, diobral pengampunan oleh Allah. Tentu untuk yang mau, ham min tabin yutabu alaihi, siapa yang bertobat akan diberi taubat oleh Allah. Hal min da'in yustajabu lahu, mana yang memohon di malam itu akan dikabul oleh Allah. Ramadan adalah bulan untuk memohon. Memohonlah sebanyak-banyaknya. Bahkan bukan sekedar memohon, niatlah kita untuk melakukan kebaikan dengan niat yang banyak di bulan Ramadan, karena ketahuilah akan dibuka kebaikan nanti setelah Ramadan. Niat yang baik, yang banyak sekali. Hal min sa'ilin, adakah yang meminta kepadaku, yu'tasuklah, akan diberi oleh Allah. Yang meminta kepada Allah akan diberi oleh Allah. Walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahr ramadana kullailatin utaqa'u. Allah mempunyai setiap buka puasa itu, setiap waktu buka, Allah itu memerdekakan hamba-hambanya minanar, dari api neraka. Semoga itu adalah golongan kita, dibebaskan dari api neraka. Situna alf, 60.000, 60.000. Fa idza kana yaumul fitri, kalau sudah hari raya, a'taqallahu mithla ma a'taq fi jami'i syahri. Di hari raya, spesial di hari raya, Allah memerdekakan seperti yang telah dimerdekakan sepanjang bulan. 60.000 kali 30 itu adalah sepanjang bulan Ramadan. Kemudian di hari lebarannya pun Allah memerdekakan sebanyak itu juga. Sittina alf, 60.000, 60.000. Artinya jumlahnya, sebagian para ulama mengatakan angka ini tidak pasti. Angka ini hanya untuk disebut bahwasanya banyak sekali gitu. Artinya Allah membebaskan banyak sekali. Artinya kesempatan kita untuk bebas dari api neraka ternyata banyak. Tinggal kita itu ikut tidak dalam undian ini. Masuk tidak kita? Masuk tidak dalam rombongan orang-orang yang mencari keberuntungan di bulan Ramadan? Tanyakan diri kita sendiri, apa yang sudah berubah di bulan Ramadan ini? Kita semakin baik, semakin dermawan, semakin mudah silaturahmi, semakin lapang hati, semakin banyak sholat, semakin santun kita dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, semakin santun atau belum? Atau semakin sombong dengan ibadah kita, dengan ngaji kita, dengan kebaikan yang kita lakukan?
Nah, ada perubahan belum? Kalau kita termasuk orang yang berusaha, bahkan biarpun itu orang yang hari kemarin jahat, akan tapi ternyata dia membuat perubahan di bulan Ramadan, tanda kalau orang ini dimuliakan oleh Allah dan termasuk golongan ini yang beruntung di bulan Ramadan. Rahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa huwa haditsun hasan. Ini hadis hasan, la ba'sa bihi fil mutaba'ati. Ini adalah dianggap sebagai hadis hasan yang boleh dijadikan sandaran kalau kita ingin. Hadis hasan adalah hadis yang bukan hadis yang lemah. Hadis hasan adalah hadis yang bisa diterima, bahkan bisa dijadikan hujjah apapun, dalam fikih pun dipakai. Baik, artinya ini adalah riwayat yang benar dan harus kita yakini. Tidak cukup dengan keyakinan, akan tapi harus ada upaya agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, golongan yang dibebaskan dari api neraka, golongan yang ditutup pintu nerakanya. Jadi manusia itu katanya punya dua pintu, satu surga, satu neraka. Kalau ditutup neraka, berarti surga yang kebuka. Kalau tutup surga, neraka yang kebuka. Semoga pintu neraka kita ditutup semuanya. Yang ada hanyalah pintu surga untuk kita semuanya. Ini saja, insya Allah untuk hari ini akan dilanjutkan Ustadz yang lainnya. Kami ada sedikit hajat. Insya Allah mohon jangan beranjak. Dan sampai nanti mohon kepada Ustadz yang menyambung untuk tidak lebih dari jam 5 seperti biasa. Jam 5 sudah bubar dan insya Allah ada faedah-faedah akan dilanjutkan, disampaikan oleh Ustadz yang akan menyambungkan majelis kita di sore hari ini. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita semua, dan menggolongkan kita di bulan Ramadan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka. Diangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan Mau'idul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana hadha asy-syahr. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahlil iman. Allahumma ya Rabbana usurna yawmal qiyamati tahta liwa'ihi. Allahumma zudna taubata qablal maut wal jannata ba'dal maut bi barakati habbil mahbub. Amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita dengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita semuanya, bahwasanya kita di dalam bulan Ramadan ini adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kebaikan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Yang dipanggil bukan hanya orang yang baik tapi orang yang jelek juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka lebar-lebar pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang bermakna banyak sekali kemudahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan banyak sekali pahala yang kita dapatkan karena ibadah ketika bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, kesempatan yang sangat-sangat bagus
dan beruntunglah orang yang bisa menjadikan kesempatan ini adalah peluang yang baik mendapatkan predikat hamba yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa sendiri adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu tujuannya adalah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Coba kita sekarang melihat apa rahasia puasa ini untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan dan nafsu dalam diri kita. Dan yang paling susah kita bedakan adalah ketika kita melawan hawa nafsu kita, karena seakan-akan kita ini melawan diri kita sendiri, seakan-akan hati kita ini kepingin, tapi coba kita teliti keinginan yang terbesit dalam hati kita, apakah itu keinginan yang baik atau keinginan yang buruk. Dan kadang nafsu juga akan mengajak kepada keinginan yang baik, tapi di situ ternyata tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada asalnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebagus-bagusnya bentuk. Berarti apapun yang diciptakan oleh Allah dalam diri kita, baik itu zahir kita, baik itu batin kita, adalah sesuatu yang baik. Kemudian kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhwidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan baik, tidak mengenal apa itu yang namanya Nasrani, tidak mengenal itu yang namanya Buddha, tidak mengenal itu yang namanya agama-agama selain agama Islam, dan bahkan di agama Islam pun belum mengenal pada waktu itu. Maka siapa yang berpengaruh menjadikan anak ini kok bisa tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang membawa anak ini kok bisa menjadi orang-orang kafir? Yaitu fa'abawahu, kedua orang tua. Kita lihat sejak kita kecil itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam hati kita, menciptakan dalam diri kita itu keinginan ar-raghbah. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah dengan adanya keinginan. Pertama, seorang bayi yang lahir pertama kali yang dilakukan apa? Bapak Ibu, ketika ada bayi lahir yang pertama kali dilakukan apa? Nangis. Apa sih maksudnya nangis itu? Banyak yang kita ketahui, mungkin nangis karena lapar, ada nangis karena memang waktu itu buang air, ada nangis karena pengen dicebokin dan sebagainya. Ini rughbah yang diciptakan oleh Allah kepada kita sejak bayi. Ketika seorang bayi itu lapar, maka dia akan otomatis menangis, nggak mungkin ketawa. Itulah diciptakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya ada rughbah itu, keinginan itu tentang pengen diperhatikan. Coba sekarang kadang-kadang bayi ditinggal ibunya keluar kamar nangis. Lapar enggak, haus enggak, tapi kenapa? Tidak pengen jauh-jauh dari ibunya, kan begitu. Berarti Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan bagi seorang bayi bahwasanya dia itu kepingin makan dan sebagainya, kemudian yang kedua adalah pengen diperhatikan. Jadi sejak kecil manusia itu punya sifat bahwasanya dia suka diperhatikan orang lain, dia suka dianggap orang lain, dia pengen bahwasanya dia ini adanya dia di dunia ini memang dianggap ada, bukan kok ada anak tapi dianggap gak ada. Gak ada yang suka seperti itu. Semua anak, baik itu anak yang sempurna ataupun mungkin ada kekurangan, cacat dan sebagainya, semua ingin dianggap ada. Ini adalah yang diciptakan Allah dalam hati seorang manusia. Kemudian berangkat agak besar sedikit, dia pengen dalam hatinya diciptakan oleh Allah suka memiliki. Coba kita lihat pertama kali bayi ketika sudah bisa merangkak kan berdiri. Apa yang pertama kali dipegang dia? Mungkin tangan ibunya, tangan bapaknya, barang-barang yang ada sekitarnya pengen dipegang. Ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hatinya itu pengen memiliki sesuatu. Tangan bapaknya dipegang, jarinya, ibunya, bahkan kalau dipisah nangis. Ini adalah seorang bayi.
Kemudian ada lagi setelah itu adalah rughbah untuk mudafa'ah. Mudafa'ah itu adalah menolak sesuatu. Awalnya ketika bayi dikasih minum apapun diminum, dikasih makan apapun dimakan, tapi kalau sudah bisa mengenal rasa dan enak atau enggak enak, dikasih pun akan nolak walaupun dia lapar. Ini adalah seorang bayi, sehingga ketika itu maka ada perasaan marah, ada perasaan jengkel, ada perasaan kesel, ada perasaan senang. Nah, memang manusiawi seorang jika tidak menyukai sesuatu dan jika dipaksa kadang-kadang ada rasa marah dalam hatinya, tidak enak seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan bahwasanya seseorang itu akan menjadi baik atau jelek? Apakah dengan keinginan itu atau tidak? Yang menyebabkan seseorang itu mempunyai keinginan yang jelek adalah ketika memang dari awalnya tidak diarahkan kepada yang baik. Orang kepingin makan itu adalah baik, tapi kalau tidak diarahkan mulai kecil bahwasanya makan itu harus diarahkan kepada sesuatu yang baik, maka apapun akan dimakan. Dari sesuatu yang halal dimakan, yang haram dimakan. Kalau lapar akan segala cara akan diusahakan, mencuri juga. Dan kenapa? Karena ini tidak ada pendidikan sejak kecil mengarahkan keinginannya untuk sesuatu yang baik. Kita harus yakini dalam hati kita bahwasanya tidak semua keinginan yang ada dalam diri kita adalah keinginan yang baik. Tidak semuanya keinginan yang ada dalam hati kita adalah benar. Kadangkala kita ingin sesuatu, mungkin itu adalah sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena kita ini manusia, makhluk sosial. Ketika kita melakukan sesuatu, maka juga akan berefek dengan orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu juga akan berimbas kepada yang lainnya. Contoh misalkan, kalau kita berucap yang baik, membiasakan ngomong yang baik, otomatis orang yang lain akan suka sama kita, otomatis orang yang lain akan menghormati kita, otomatis orang lain akan respect dengan kita. Tapi jika kita melakukan sesuatu yang jelek, contohnya mengucapkan sesuatu yang kotor, pasti akan ada yang tersakiti. Itu adalah imbas dari kita adalah makhluk sosial, sehingga apapun yang kita lakukan ada itu iqdam, yaitu menampilkan sesuatu yang baik, ada itu yang namanya menampilkan sesuatu yang buruk. Sehingga jika kita menampilkan akhlak yang baik, maka akan memberikan efek yang baik kepada yang lain, dan jika kita menampilkan sesuatu yang buruk, maka akan berpengaruh kepada yang lain juga. Jadi kebebasan manusia itu ada batasnya. Manusia bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi ada aturan-aturannya. Tidak boleh manusia kemudian tidak ada aturan batasan, nggak boleh. Kenapa? Ketika suatu orang ada di batas kanan dan batas kiri, di tengah-tengah adalah batasan ketertiban. Ketika ada yang melebihi batasannya, maka akan mengurangi hak orang lain juga. Seperti itulah manusia. Sehingga kita harus tahu bahwasanya kita ini keinginan kita, apakah ini keinginan yang baik atau yang buruk, kita harus perhatikan. Kemudian memang di dalam hati kita, dalam diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang itu akan menang, orang itu akan beruntung jika bisa menjaga hawa nafsu, jika bisa mensucikan hawa nafsu, jika bisa mengajak hawa nafsu itu kepada sesuatu yang baik. Tapi kebanyakan hawa nafsu itu adalah menyuruh kepada ammaratun bisu, apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita. Dan hanya orang-orang yang terpilih lah yang menjadikan hawa nafsunya adalah nanti bisa menjadi nafsul mutmainnah. Lah, langkah untuk menjadi nafsul mutmainnah itu adalah sangat berat dan sangat ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Nah, kemudian yang kita lakukan sekarang dalam bulan puasa adalah bagaimana kita melangkahkan hati kita, melangkahkan nafsu kita yang suka mengajak kepada kejelekan untuk bisa menjadi nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan. Manusia memang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyatakan bahwasanya akan menjadikan di alam semesta ini, dalam dunia ini adalah khalifah, penguasa, orang yang mengatur, makhluk yang mengatur. Sehingga jika manusia memahami khalifah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah amanah,
maka dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Tapi jika ada orang yang meyakini atau memahami khalifah atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah sebagai mutlak, apapun ada yang di dunia ini adalah milikku, adalah untukku, maka itu akan rusak. Coba kita lihat, adanya banjir, adanya kebakaran, mungkin itu sebab kenapa? Karena kerakusan manusia, mau ngambil kayu di hutan sembarangan, tidak lewat aturan, kemudian ingin membuka lahan dengan membakar dengan sembarangan, tidak memikirkan apa efek asap nanti menjadi polusi dan sebagainya, pabrik-pabrik dan sebagainya. Ini semuanya jika tidak ada aturan yang menjadikan manusia ini amanah memegang kekuasaan di muka bumi ini, maka akan rusaklah muka bumi ini. Kenapa? Karena manusia kebanyakan itu mempunyai sifat wa tuhibbunal mala hubban jamma, yaitu mencintai harta dengan sangat-sangat mencintai. Coba siapa sih yang sekarang kalau memang dikasih, Bu, nanti kalau ketika waktu Idul Fitri datang ke rumah saya ya, nanti saya kasih amplop, kira-kira datang nggak? Datang nggak? Kenapa datang? Karena dikasih gratis. Berarti manusiawi orang itu memiliki sifat hubbul mal, mencintai harta, mencintai dunia ini, mencintai harta benda dan sebagainya. Akan tetapi jika kecintaan ini tidak diarahkan kepada yang baik, maka akan merusak, baik itu merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Bagaimana kalau jika ada orang pengen usahanya kencang, usahanya laku keras dan usahanya untung besar, kemudian menghalalkan segala cara dengan apa? Dengan membahayakan orang lain, membuat makanan dengan bahan kimia yang membahayakan, membuat sesuatu kemudian dengan membuang limbah dengan sembarangan. Jika tidak diperhatikan ini, maka akan merugikan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini Imam bin Abbas mengatakan liya'budun ini adalah, beliau menafsirkan liya'rifun, agar para jin dan manusia ini tahu. Tahu apa? Tahu bahwasanya dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana dia berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dirinya tidak sadar bahwasanya ketika di dunia ini adalah masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masa bagaimana dia nanti ketika di akhirat, apakah sa'idun am syaqi, apakah dia adalah termasuk orang-orang yang celaka, sa'idun orang yang menang, orang yang berhasil, bahagia, ataukah orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih hubungannya Ramadan dengan hawa nafsu? Apa hubungannya Ramadan dengan mensucikan hawa nafsu? Hubungannya adalah, coba kita lihat, di luar Ramadan kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum, halal itu, boleh itu. Kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang suami istri untuk melakukan hubungan suami istri, halal itu, walaupun di pagi hari, walaupun di siang hari, walaupun di sore hari. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah halal. Apa di balik itu semuanya? Ini adalah Allah memberikan, pengen menjadikan kita ini kursus, menjadikan kita ini ada karantina untuk nafsu kita. Bagaimana ketika kita dilarang oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang halal di bulan Ramadan, makan nggak boleh, minum nggak boleh, berhubungan suami istri nggak boleh, padahal itu halal di bulan Ramadan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi, dan itu yang wajib bagi kita, wajib bagi orang yang puasa meninggalkan makan dan minum dan apa yang membatalkan puasa, mulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang wajib. Akan tetapi kenapa di sisi lain sesuatu yang haram seperti bohong, dusta, fitnah dan sebagainya itu tidak dilarang secara
sebagaimana makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang berdusta akan batal puasanya? Tidak. Apakah orang yang suka berbohong, memfitnah akan batal puasanya? Tidak. Akan tetapi yang tidak dikasih oleh Allah adalah pahala. Padahal itu nyata-nyata adalah suatu yang haram. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah kita dari sesuatu yang halal untuk menjadikan nafsu kita bisa tunduk kepada kita. Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang jelek, yang keji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada apa yang dia lakukan dari meninggalkan lapar dan dahaga. Jadi dia meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh puasanya. Jadi jika kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita, tidak mampu untuk menjaga mata kita, tidak mampu untuk menjaga anggota badan kita dari melakukan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh pada puasa kita. Dalam artian Allah tidak akan memberikan ganjaran, tidak memberikan pahala untuk puasa kita. Na'udzubillah min dalik. Itu artinya kita termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika buka puasa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kabar gembira. Setelah kita mampu untuk menjaga atau menundukkan nafsu kita, mulai sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan bisa mendirikan pada bulan Ramadan malam-malamnya dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni segala dosanya, ma taqaddama bin dambi, apa yang telah lalu. Inilah yang dimaksud dengan waktu kemenangan kita dari dosa. Inilah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Inilah yang dimaksud bahwasanya itulah hari kemenangannya sesungguhnya. Jika kita tidak bisa menjaga mulai awal bulan Ramadan sampai nanti selesai dari perkataan yang jelek, dari memandang yang haram, dari menggunjing orang lain, dari merendahkan orang lain, dari berbohong, berdusta dan sebagainya, fitnah, apalagi menyebarkan tuduhan-tuduhan, jika kita tidak meninggalkan itu semuanya, maka jangan salahkan jika Ramadan akan terlewat begitu saja dan tidak akan ada bekasnya dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nanti sebagai buahnya kita menjalani tempaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjalani pendidikan Ramadan dengan menjaga hawa nafsu ini adalah bagaimana nanti kita keluar bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba-hamba yang semakin sabar menghadapi ujian dari Allah, kita semakin sabar menghadapi hinaan orang lain, kita semakin sabar dalam didolimi orang lain. Akan tapi jangan lupa, ketika agama ini diganggu, maka hati yang punya iman akan bangkit untuk membelanya. Memang Allah tidak perlu dibela, tapi memang Allah tidak butuh pembelaan kita, tapi yang butuh adalah kita sendiri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita membelanya. Contohnya saja, kalau kita mempunyai seorang guru kemudian diganggu oleh orang lain, apakah kita, oh guru saya tidak perlu dibela? Kalau kita melihat orang tua kita diganggu sama orang lain, mau dibunuh orang lain, apakah kita hanya, oh orang tua sabar tidak perlu dibela? Oh tidak. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan guru, tentunya kita akan berdiri untuk membelanya, walaupun orang tua dan guru tidak meminta kita untuk membelanya. Apalagi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika orang itu telah menjaga hawa nafsunya ketika bulan Ramadan, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, halal pun akan dijauhi, kemudian keharaman-keharaman, apalagi keharaman-keharaman pun akan dijauhi karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia telah menjaga hawa nafsunya ketika bulan Ramadan, maka seakan-akan dia itu sudah melihat
Melihat apa? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah akan kelihatan. Melihat orang miskin, ini ada pintu kebaikan bagi saya menyantuni orang miskin. Melihat anak yatim, ini pintu kebaikan bagi saya. Kemudian menyayangi anak yatim. Bila kita tidak mampu membantu secara materi, minimal kita doakan dan kita arahkan agar dia terdidik dengan yang baik. Kalau kita melihat ada mungkin hewan atau yang tersakiti, maka kita terenyuh pengen membantunya. Atau kita melihat ada orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, kita doakan dia agar dia tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang bertaubat. Jika kita pandang semua alam dengan kebaikan seperti ini karena hawa nafsu kita sudah menjadi baik, maka kita tinggal nunggu waktunya mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jika seseorang itu sudah mempunyai hati yang baik, maka diumpamakan ada orang yang mengatakan, ada para ahli hikmah mengatakan, jika air di dalam kolah itu adalah jernih, maka debu-debu yang ada di dalamnya akan kelihatan. Semakin bersih hati seseorang, semakin baik hawa nafsu seseorang, maka kekurangan dalam dirinya akan semakin kelihatan bagi dirinya. Sehingga ketika kita sudah melihat kekurangan dalam hati kita, kebusukan yang ada dalam hati kita, kejelekan yang ada dalam hati kita, maka semakin kita akan memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tawadu. Orang yang semakin banyak ibadahnya, jika tidak dibarengi dengan hati yang baik, dengan hawa nafsu yang bisa ditekan, maka ibadahnya tidak akan menjadikan dia baik, malah ibadahnya bisa menjadikan dia tambah sombong kepada yang lain. Jika orang itu semakin banyak ilmunya, mendapatkan mendengarkan tausiah dan pengarahan atau nasihat, tapi tidak disiapkan hatinya dengan yang baik menerima itu semuanya, maka nasihat itu bukanlah malah untuk menjadi koreksi bagi dirinya, bukan menjadi evaluasi bagi dirinya, malah akan menjadi senjata untuk menghakimi orang lain. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita dapatkan selama ini dari mendengarkan nasihat, menghadiri pengajian, kemudian membaca Quran, itu semuanya bukan menambah hati kita terang, bukan menambah hati kita semakin dekat dengan Allah, bukan menambah hati kita semakin insyaf karena kekurangan kita. Bahkan naudzubillah, jika kita semakin banyak ilmunya, maka akan semakin berdosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, jangan sampai semakin banyak kita merendahkan orang lain. Semakin banyak ilmunya, jangan sampai semakin kita menjadikan hati kita sombong kepada orang lain. Bagaimana sih kita bisa mengetahui hati kita sombong atau tidak? Jika kita keluar dari majlis apapun, kemudian hati kita merasa, alhamdulillah saya sudah baik dari tetangga saya, berarti ada perasaan sombong dalam hati kita. Yang namanya tawadhu itu adalah merasa dirinya adalah makhluk yang paling jelek di muka bumi ini. Kalau itu tidak bisa kita laksanakan, berarti hati kita ada kemungkinan punya kesombongan. Melihat anak kecil sholatnya kok kayak apa, kayak ayam matuk-matuk misalkan, alhamdulillah saya kok sholatnya tumaknina. Coba lihat deh orang itu sholatnya kayak apa, ayam matuk-matuk. Jika kita sudah bisa puasa, melihat ada orang belum puasa, kok kita dalam hati kita merasakan kita merasa lebih baik dari orang itu, berarti hati kita merasa ada kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Padahal dalam bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba yang sadar akan kekurangannya, untuk menjadi hamba yang sadar bahwasanya musuh kita adalah yang paling dekat. Jadi musuh kita yang paling berbahaya bukanlah manusia yang benci kepada kita, bukan, tapi musuh kita yang paling berbahaya adalah hawa nafsu kita sendiri. Itu adalah yang paling dekat dengan kita. Ketika kita mau ditusuk sama orang lain kan kelihatan, tapi kalau hawa nafsu mau menusuk kita, itu seakan-akan akan rancu, apakah ini bisikan yang baik atau yang buruk. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Buya, bahwasanya memang dalam bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Dalam artian ada juga yang memahami bahwasanya pintu kejelekan itu ditutup. Akan tetapi memang dalam melaksanakan bulan Ramadan ini setan sudah mempersiapkan bala tentaranya.
Bahkan tentara setan bukan hanya tentara yang tidak kelihatan, ada juga tentara yang kelihatan. Karena apa? Yang bisa mengganggu hati manusia itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau jin nggak kelihatan, maka yang bisa mengganggu adalah manusia. Coba, kadangkala orang itu ada yang sudah puasa mulai pagi menahan lapar dan haus sampai sore, kok di perjalanan misalkan jalan kemana yang di situ adalah jarak yang belum dibolehkan untuk tidak berpuasa, melihat ada orang minum es dengan seenak-enaknya. Ternyata dia tidak kuat dengan melihat itu, berarti dia tidak kuat dengan gangguan setan yang nampak. Ini sudah disiapkan oleh setan. Ada berapa agenda setan untuk membatalkan pahala kita ketika bulan puasa? Berapa banyak yang disusun rencana atau program setan untuk mengganggu khususnya puasanya orang-orang muslim. Media, TV, radio, surat kabar dan sebagainya, yang di situ ada beberapa bahaya-bahaya yang telah dititipkan setan kepada program-program manusia. Ada kalanya ada gosip, ada kalanya ada pembunuhan, ada kalanya macam-macam semuanya. Ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ada yang tega untuk membunuh orang tuanya, naudzubillah. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan puasa kita, yang bisa mengganggu kekhidmatan puasa kita. Dan bahkan ketika kita sudah madep atau mengkhususkan hati kita untuk fokus kepada puasa kita, ibadah kita, baca Quran dan sebagainya, ternyata ada gangguan yang seakan-akan itu adalah keuntungan, diskon besar-besaran, sehingga yang aslinya waktunya untuk bisa baca Quran ternyata untuk belanja. Nah, kayaknya untung, wah lagi murah nih, hari Senin di tempat ini lagi diskon baju, hari Selasa di tempat ini diskon buah, hari Rabu diskon peralatan rumah tangga, macam-macam, sampai seminggu semuanya ada diskon berurut-urutan. Terus kapan kita mau beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini loh semua program yang telah dirancang oleh setan yang akan mengganggu ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bisa menjaga kualitas puasa kita, hamba-hamba yang bisa seakan-akan Lailatul Qadar itu kita temui tiap malam, hamba yang bisa menjadikan setiap waktu dalam bulan puasa ini adalah rahmat semuanya. Paginya kita ketemu dengan rahmat Allah, siangnya kita ketemu dengan rahmat Allah, sorenya, malamnya kita ketemu keluarga, hati senang, kita mengajak orang berbuka, hati senang, kita menyantuni orang, hati senang, kita pokoknya jadikan Ramadan ini setiap waktunya kita melaluinya dalam keadaan senang. Kenapa? Karena kita mendapatkan, kalau bahasa sekarang, bancaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pelit-pelit dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaklah orang lain yang mungkin belum mengenal majelis, ajaklah orang lain yang mungkin belum mengenal arti bagaimana kita berbagi di bulan Ramadan, memberikan buka kepada orang lain. Ajaklah orang lain, bahkan anak-anak kita ajari untuk bisa berbagi pada bulan Ramadan. Dan itu semuanya yang lebih penting adalah jika kita ingin mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, bersihkan hati kita dari sifat dendam, dari memutus silaturahim, hubungi orang yang pernah kita sakiti, minta maaf dan sebagainya, dan doakan semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti malaikat akan mendoakan kita, kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya adalah bagaimana kita menjaga bulan puasa kita menjadi bulan puasa yang bermakna, yang ada rahmat, yang bisa menjadikan adalah madrasah bagi nafsu kita, sehingga nanti keluar bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah dan hamba-hamba yang bisa mendapatkan kebaikan. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Al-Ustaz Arif atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara majelis kita pada hari ini. Semoga acara majelis kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha